Pulau Nias terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, tepatnya berseberangan dengan kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara. Di tanah ini, hiduplah peradaban Nias yang menyebut dirinya Ononiha yang memiliki arti anak manusia. Meskipun dekat dengan tempat tinggal suku Batak, orang Nias bukanlah bagian dari rumpun Batak, melainkan sebuah suku sendiri yang memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan Nias dikenal sebagai salah satu kebudayaan kuno yang tak terkikis oleh perubahan zaman dan pengaruh dari luar. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tak gentar, bahkan saat dihadapi dengan senapan dan mesiu penjajah. Inilah kisah Ononiha, mulai dari asal-muasalnya sampai dengan kemerdekaan mereka dari tangan penjajah. Kisah asal-muasal orang Nias bisa ditemukan pada sebuah syair yang diturunkan dari zaman dahulu kala oleh leluhur orang Nias. Syair ini disebut Hoho dan biasanya dinyanyikan pada saat upacara adat tertentu. Bagi orang Nias, Hoho bersifat sakral dan tak boleh dinyanyikan dengan sembarangan. Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat yang bernama Teteholi Anaa, hiduplah seorang raja yang bernama Sirau bersama dengan 9 orang pangeran yang merupakan keturunannya. Suatu hari, sang raja memutuskan untuk beristirahat dan hendak meneruskan tahtanya kepada salah satu keturunannya. Namun, karena ia menyayangi anak-anaknya, ia tak tega hanya memilih satu orang penerus di antara ke-9 anaknya. Akan tetapi, ke-9 pangeran tersebut sudah siap berperang untuk memperebutkan tahta kerajaan. Tak ingin ada korban di antara anak-anaknya, Raja Sirau mendapatkan sebuah ide cemerlang. Diadakanlah sebuah sayembara di halaman kerajaan yang ditonton oleh semua penduduk kerajaan dan dihadiri oleh ke-9 anaknya. Di tengah-tengah halaman, terdapat sebuah tombak yang menancap ke tanah dengan ujung runcing menghadap ke atas. Raja Sirau memutuskan barang siapa di antara anaknya yang bisa berdiri dan menari di atas tombak, maka dialah yang akan menjadi penerus tahta. Satu persatu anak Raja Sirau mencoba untuk berdiri di atas tombak, dan satu persatu pula gagal melakukannya. Sampailah kepada urutan terakhir, yakni anak bungsu Raja Sirau yang bernama Baluguluo Mowona. Sebelum melangkah dan melompat ke ujung tombak, Mowona terlebih dahulu menundukkan kepala, berdoa, dan memohon restu kepada para tetua kerajaan, para leluhur, serta rakyat kerajaan yang menyaksikan. Sesudah memohon restu, Mowona memegang tombak tersebut dengan kedua tangannya. Sekuat tenaga dia melompat ke ujung tombak dan sampailah dia di ujung tombak itu. Mowona berdiri bagaikan ayam jantan dan menari bagaikan burung elang. Baluguluo Mowona dimahkotai dan diangkat menjadi raja bagi Teteholi Anaa, sedangkan saudara-saudaranya yang lain merasa malu, pulang dan bersembunyi selama berbulan-bulan dari hadapan raja dan rakyat. Suatu hari, Hia Walangi Adu yang merupakan anak kelima Raja Sirau, mendatangi beliau bersama saudara-saudaranya yang lain dan meminta izin untuk meninggalkan Teteholi Anaa. Meskipun sedih, Raja Sirau tak kuasa menolak permintaan mereka. Maka pergilah ke-8 bersaudara itu dari Teteholi Anaa ke tanah yang jauh bersama para pengikut mereka untuk mendirikan kerajaan mereka masing-masing. 4 bersaudara tak selamat dalam perjalanan, sedangkan 4 bersaudara lainnya tiba di Pulau Nias. Sebelum datangnya orang Nias yang menyebut diri mereka Ononiha, sudah ada suku-suku lain yang menetap di pulau tersebut. Hal ini disebutkan dalam tradisi lisan Nias dan dibuktikan oleh penemuan arkeologis. Pada tahun 1999, sebuah penggalian dilakukan oleh Museum Pusaka Nias dan Universitas Airlangga di Gua Togi Indrawa. Di sana ditemukan sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, dan berbagai macam alat yang terbuat dari batu. Pengecekan umur menunjukkan bahwa gua itu dihuni sekitar 12.000 tahun yang lalu.
Menariknya, penggalian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa gua tersebut berhenti dihuni sekitar 700 tahun yang lalu. Bertepatan dengan tibanya suku Ononiha. Catatan pertama mengenai Pulau Nias datang dari seorang pedagang Persia yang bernama Sulaiman yang berkunjung ke pulau tersebut pada tahun 851. Pada catatannya dikatakan bahwa petinggi desa di Nias mengenakan banyak perhiasan indah dari emas dan memiliki tradisi berburu kepala. Kemudian terdapat juga catatan dari tahun 1154 oleh Muhammad Al-Idrisi, seorang ahli geografi berkebangsaan Maroko, yang mengatakan bahwa Pulau Nias dihuni oleh banyak suku-suku besar. Pulau Nias sendiri bukan tempat penghasil emas. Oleh karena itu logam mulia ini diyakini datang dari daratan Sumatera, kemungkinan melalui kerajaan Panai dan Haru yang memang dikenal sebagai penghasil emas. Suku Ononiha tiba di Pulau Nias sekitar tahun 1350. Mayoritas orang Nias sekarang adalah keturunan mereka. Suku ini diyakini menyeberang ke Pulau Nias melalui pelabuhan di Singkuang, kemudian mendirikan pemukiman pertama mereka di Sifalagu Gomo. Suku Ononiha datang dengan membawa teknologi yang lebih maju dibanding penduduk sebelumnya, misalnya dalam bidang pembangunan rumah, peleburan logam, bercocok tanam, pemahatan batu, dan lain-lainnya. Dengan cepat, suku pendatang ini menjadi kelompok dominan di Pulau Nias sampai hari ini. Suku ini diyakini berasal dari daratan Taiwan dan mungkin berlayar melalui Filipina. Hal ini dibuktikan dengan kesamaan genetik Ononiha dengan orang aborigin Taiwan dan orang Filipina bagian utara. Selain itu terdapat juga kemiripan bahasa. Misalnya penggunaan kata Hili yang memiliki arti desa, yang bisa ditemukan juga pada suku Yami di Taiwan, beserta beberapa suku besar yang ada di Filipina. Pada tahun 1400-an, pasukan dinasti Ming di bawah pimpinan Admiral Cheng Ho mendirikan pemukiman di wilayah Singkuang. Pemukiman Tionghoa ini menjadi sangat berpengaruh dalam perdagangan dengan orang Nias. Tak jarang juga pedagang Tionghoa dari Singkuang berlayar dan menetap di Pulau Nias, di mana keturunan mereka masih bisa ditemukan sampai hari ini. Pada tahun 1500-an, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya dan berhasil merebut pelabuhan di sepanjang pesisir barat Sumatera, termasuk Singkuang. Tak jarang kapal perang Aceh menyerang pesisir utara Pulau Nias untuk berburu budak yang dapat diperjualbelikan. Bahkan beberapa pantai di utara Pulau Nias pun diberi nama Pantai Aceh. Pada tahun 1642, 7 kapal berisikan orang Aceh datang dan menetap di pesisir timur Pulau Nias, tepatnya di wilayah Gunung Sitoli. Di sana mereka mendirikan kampung yang disebut Desa Mudik. Pada tahun 1668, perusahaan Hindia Timur Belanda berlabuh di Pulau Nias dan mengadakan kontrak perdagangan dengan beberapa kepala suku di sana. Belanda sempat membangun pelabuhan dan gudang di Gunung Sitoli namun kemudian meninggalkannya pada tahun 1740 dikarenakan masalah keuangan pada perusahaan. Pada tahun 1750, terjadi banyak perselisihan yang berbuah perperangan antar suku di Nias, di mana suku yang menang akan menangkap musuh dan menjual mereka sebagai budak. Kekayaan yang didapatkan oleh kepala suku melalui perdagangan budak ini menjadi sumber dana untuk pembangunan desa, patung, dan produksi senjata yang masif. Pada tahun 1825, Belanda kembali ke Nias dan mendirikan benteng serta pos dagang di Gunung Sitoli. Kali ini, Belanda kembali dengan ambisi lebih dari sekedar berdagang. Pada tahun 1840, Belanda mencoba menaklukkan seluruh wilayah Nias dengan mengirimkan banyak pasukan dan membangun benteng di penjuru pulau. Akan tetapi, Belanda tak mampu bertahta atas Nias dengan kuasa yang terbatas pada sekitaran wilayah benteng saja. Suku Nias dengan mantap menolak penjajahan dan melakukan perlawanan yang mematikan bagi Belanda di penjuru pulau. Penolakan ini paling keras dirasakan di wilayah selatan Nias, di mana persatuan desa-desa yang disebut Orahilifau terus-menerus menggempur Belanda dengan ribuan pejuang.
Pada suatu waktu, Belanda membakar sebuah desa sampai rata dengan tanah. Murka atas kejadian ini, pejuang Nias dari Orahilifau menyerbu benteng Belanda di Lagundri. Senapan berdengung, asap mesiu memenuhi udara, meriam menggelegar, dan ratusan pejuang Nias mati dihantam bola besi. Namun dengan semangat perjuangan yang membara, pejuang Nias tak mundur dari hadapan Belanda. Ribuan pejuang Nias melompati tembok benteng dan menghabisi pasukan Belanda dengan tombak dan pedang mereka. Putus asa, Belanda mundur dari benteng dan meninggalkan Pulau Nias. Belanda kembali pada tahun 1900 membawa teknologi yang telah berkembang pesat. Kali ini mereka kembali dengan senapan mesin, granat, dan ambisi untuk berkuasa penuh atas Nias. Meskipun begitu, mereka baru berhasil merebut Pulau Nias setelah 14 tahun. Tanah Nias menjadi salah satu wilayah terakhir di Nusantara yang berhasil dikuasai Belanda. Pada tahun 1945, Nias turut merasakan kemerdekaan dari genggaman penjajah. Nias memiliki tradisi dan kebudayaan khas yang tidak sama dengan suku bangsa di sekitarnya. Beberapa peneliti seperti Mahdi dan Nothofer berhipotesis bahwa orang Nias merupakan penyintas terakhir dari sebuah kelompok budaya Austronesia yang ada di masa lampau. Beberapa tradisi kuno orang Nias seperti penyembahan leluhur dan berburu kepala menghilang setelah masuknya modernisasi dan agama dari luar. Akan tetapi, tradisi-tradisi lain seperti lompat batu, menyanyikan hoho, upacara pernikahan tetap terjaga keberadaannya. Pada zaman dahulu, orang Nias membuat patung bagi anggota keluarga yang meninggal dunia. Mereka mempercayai bahwa roh leluhur yang meninggal akan menetap pada patung tersebut dan dapat memberikan bantuan bagi orang yang masih hidup. Patung adu satua dibuat berdasarkan leluhur dari keluarga laki-laki, sedangkan patung adu nuwu dibuat berdasarkan leluhur dari keluarga perempuan. Pada zaman dahulu, orang Nias akan melaksanakan upacara molehe adu, yakni semacam pemujaan roh leluhur. Suku Nias juga memiliki tradisi berburu kepala di masa lalu. Kepala manusia digunakan sebagai pelengkap untuk upacara pernikahan, pendirian batu megalit, pendirian rumah adat, pengesahan hukum adat, dan lain-lainnya. Akan tetapi, tradisi ini sudah tidak ditemukan lagi di Nias, berbarengan dengan masuknya ajaran Nasrani yang melarang tindakan tersebut. Salah satu wujud tradisi Nias yang khas adalah upacara lompat batu yang disebut hombo batu. Pada zaman dahulu, upacara hombo batu diadakan sebagai upacara penerimaan seorang lelaki muda untuk menjadi pria dewasa dan seorang pejuang bagi suku Nias. Lompatan ini dilakukan tanpa alas kaki terhadap susunan batu setinggi 1,8 sampai dengan 2,2 meter. Lompatan ini dilakukan sebagai teknik pertempuran bagi pejuang Nias di masa lalu untuk melewati pagar benteng musuh. Kemudian ada pula hewan babi yang merupakan hewan ternak paling penting di Nias. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya kerbau ataupun sapi di sana. Babi digunakan dalam semua upacara adat, baik itu upacara penegakan hukum, pembangunan rumah adat, upacara kelahiran anak, pemberian nama, dan lain-lainnya. Tapi ada juga hewan yang tak kalah penting, atau lebih tepatnya patung hewan, yaitu harimau. Di masa lalu, orang Nias Selatan membuat patung berbentuk harimau, kemudian mengangkatnya dan mengaraknya mengelilingi desa. Menariknya, orang Nias Selatan tidak pernah melihat harimau asli dikarenakan ketiadaan harimau di pulau tersebut. Akibatnya, patung harimau yang dibuat terlihat lebih seperti kucing besar dengan taring panjang. Upacara ini sempat dihapuskan saat Belanda masuk ke Nias. Akan tetapi, baru-baru ini upacara serupa kembali diadakan untuk tujuan pelestarian budaya lokal. Orang Nias juga memiliki kebiasaan mengunyah pinang sirih sama seperti banyak kebudayaan lain di Asia. Tradisi ini disebut manafo yang dibuat dari daun sirih, kapur, gambir, tembakau, dan pinang.
Pada saat akan menyambut tamu kehormatan, orang Nias akan memberikan sirih dalam tas anyaman indah yang disebut bola nafo. Sayangnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian Kanker Internasional, mengunyah pinang sirih dapat meningkatkan resiko kanker mulut sampai dengan 9,9 kali lipat. Pada kasus seperti ini, masyarakat suku dihadapi dengan suatu dilema. Mengubah adat istiadat yang ada dari zaman dahulu, atau mengikuti penelitian modern yang didasarkan pada fakta dan data. Budaya Nias tak lepas dari sejarah pertempuran abadi. Hal ini menyebabkan Nias menjadi tanah kelahiran bagi salah satu masyarakat pejuang terbaik di Nusantara. Tiap laki-laki Nias dilatih dari muda untuk terbiasa menggunakan perisai, pedang, dan tombak. Mereka juga dilatih untuk bergerak dengan lincah, melompat tinggi, bersuara lantang, dan tak gentar melawan musuh. Tak tanggung, pada zaman dahulu, seorang pemuda desa barulah dianggap laki-laki apabila berhasil berburu kepala musuh dan membawanya ke hadapan kepala desa. Tradisi ini disebut Mangai Binu, mirip dengan tradisi mengayau pada orang Dayak. Tiap-tiap pejuang Nias dilengkapi dengan tombak yang disebut toho, pedang yang disebut balato atau telegu, dan perisai yang disebut baluse. Namun terdapat juga persenjataan lain, misalnya si euli yang hanya ditemukan di Nias Utara dan perisai sederhana yang ditemukan di Nias Barat. Bukan hanya itu, seorang pejuang Nias juga dilengkapi dengan baju jirah yang disebut oroba. Bahan paling kuno untuk membuat oroba adalah kulit buaya yang kemudian digantikan dengan logam. Ada juga baju jirah yang dibuat dari anyaman iluk yang disebut baru lemaa. Semua itu kemudian dilengkapi dengan helm tempur yang disebut takula tofao. Helm ini biasanya dibuat dari bahan logam dan dihiasi dengan ornamen-ornamen seperti tanduk yang bertujuan untuk mengintimidasi musuh dan menandakan keagungan seorang pejuang. Berdasarkan Hoho yang berbeda, disebutkan bahwa terdapat 3 ras manusia yang menempati Pulau Nias di masa lalu. Di antaranya ialah Onombela yang berkulit putih, Nadaoya yang berkulit hitam, dan Ononiha yang merupakan nama untuk orang Nias. Ras Onombela disebutkan juga hidup di atas pohon, mungkin mirip seperti orang-orang dari suku Korowai yang ada di Papua Nugini. Akan tetapi, catatan seperti berkulit putih memberikan petunjuk bahwa Onombela tidak berasal dari rumpun Melanesia. Sedangkan keberadaan ras Nadaoya yang disebutkan tinggal di gua-gua dapat dibuktikan dengan ditemukannya tulang belulang manusia dan hewan beserta peralatan batu di Gua Togin Terawa. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa tradisi lisan suatu suku, dalam kasus ini Hoho Nias, tak boleh diremehkan sebagai sumber sejarah yang valid. Ras Nadaoya ini kemungkinan pernah hidup berbarengan dengan orang Nias, namun kemudian kalah bersaing dikarenakan tingkat teknologi yang lebih rendah dibandingkan dengan orang Nias. Ras Nadaoya diduga hidup sebagai pemburu dan peramu, serta memanfaatkan alat dari bebatuan. Hal ini kontras dengan orang Nias yang paham cara bercocok tanam dan memiliki teknologi peleburan logam untuk dijadikan berbagai macam alat. Berbagai pengecekan DNA yang dilakukan pada orang Nias membuktikan bahwa mereka berasal dari rumpun Austronesia sama dengan orang aborigin Taiwan, Melayu, Filipina, Dayak, Hawaii, dan lain-lainnya. Seperti yang terpapar pada tabel di atas, orang Nias membawa penanda genetik OM119 yang merupakan penanda khas rumpun Austronesia. Hal ini bisa menjelaskan kemiripan budaya seperti memahat patung leluhur, membangun rumah panggung, membuat tuak dari pohon nira, serta kemiripan lain dalam bidang seni dan bahasa. Akan tetapi, genetika orang Nias dari sebelah ibu didominasi oleh haplogrup Y yang jarang sekali ditemukan di Asia Tenggara. Haplogrup Y ditemukan paling banyak pada penduduk asli di pesisir laut Okhotsk, misalnya pada orang Nif, Uchi, Nanai, dan lain-lainnya yang cenderung berkulit putih dan bermata sipit. Keberadaan haplogrup Y pada orang Nias menyarankan adanya hubungan darah antara mereka dengan penduduk asli Siberia dan Manchuria di masa lampau.
Hubungan ini mungkin terjadi pada saat leluhur orang Nias masih hidup di wilayah Taiwan, di mana diduga terdapat interaksi antara leluhur orang Austronesia dengan leluhur orang Siberia dan Manchuria di Jepang. Pada saat itu, kepulauan Jepang ditempati oleh orang Jomon dari rumpun Siberia, yang sekarang digantikan oleh orang dari suku Yayoi yang serumpun dengan orang Korea dan Tiongkok. Bisa jadi, hubungan di masa lampau inilah yang masih diingat oleh orang Nias melalui hoho mereka, yang menceritakan tentang Onombela, manusia berkulit putih, bermata sipit dan biru, fitur yang bisa ditemukan pada penduduk asli Siberia dan Manchuria. Tarian dan musik adalah bagian penting dalam budaya Nias. Terdapat berbagai macam gerakan tarian, nyanyian, dan alat musik yang mengekspresikan karakter masyarakat mereka. Salah satunya adalah Fanari Moyo atau tarian elang, yang dilakukan oleh perempuan dengan gerakan seperti burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Tarian ini melambangkan kegigihan dan semangat orang Nias. Lalu ada juga tarian perang yang disebut tari baluse atau faluaya, yang bisa jadi merupakan tarian Nias yang paling populer di kalangan media maya. Tarian ini dikenal juga oleh masyarakat umum dengan nama tarian perang kolosal. Tarian ini dilakukan dengan memperagakan pertempuran yang dilakukan oleh orang Nias di masa lampau dengan peralatan perang yang lengkap dan ekspresi yang sangat mendalam. Terdapat juga tarian penyambutan tamu terhormat yang disebut Mogaele atau Famaola Go'afo. Tarian ini dilakukan di depan hadapan tamu sembari memberikan tas berisikan kapur sirih. Nyanyian yang paling dikenal di Nias adalah hoho. Sebenarnya, hoho sendiri merupakan syair yang diturunkan secara lisan oleh leluhur orang Nias dari zaman dahulu. Hoho hanya dinyanyikan di Nias Tengah dan Selatan, di utara hoho hanya dituturkan dalam kata-kata. Suku Nias juga memiliki berbagai alat musik seperti doli-doli, lagia dan raba, gondra, fondrahi, sigulewo, dan lain-lainnya. Rumah tradisional di Nias adalah salah satu rumah adat dengan teknologi tertinggi di dunia. Rumah-rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku dan memiliki kemampuan menahan gempa jauh lebih baik daripada rumah modern. Rumah-rumah adat di Nias dibangun seperti halnya benteng kecil dan berdiri tinggi di atas tanah. Hal ini dilakukan untuk tujuan pertahanan dikarenakan pertempuran yang selalu terjadi di masa lalu suku Nias. Sayangnya, pembangunan dan perawatan rumah adat terbukti lebih mahal dibanding rumah modern yang sederhana. Hal ini membuat pembangunan rumah adat semakin langka di Nias. Akan tetapi, masih banyak rumah-rumah adat yang terawat dan berdiri kokoh, terutama di wilayah Nias Selatan, salah satunya di desa Orahilifau. Elemen-elemen kapal dan perahu menjadi bagian penting dalam seni arsitektur rumah adat di Nias. Hal ini mungkin berkaitan dengan tradisi lisan Nias yang mengatakan bahwa leluhur mereka turun dari kapal bersama dengan rumahnya. Namun, perlu dicatat bahwa rumah adat di Nias memiliki perbedaan tergantung wilayahnya. Di Nias Selatan rumah dibangun berjejer dan menempel dengan tetangga, sedangkan di Nias Tengah dan Utara rumah dibangun terpisah-pisah. Akan tetapi, terdapat fitur-fitur serupa yang bisa ditemukan pada semua rumah adat di Nias. Misalnya ndriwa yang berupa tiang penyokong untuk menahan getaran gempa, penggunaan daun rumbia untuk atap rumah, dan bukaan jendela di bagian atap rumah yang disebut lawa-lawa.